Ulang tahun Erick Thohir dijanjikan kado lolos Piala Dunia oleh Timnas Indonesia. Cina sesumbar kalahkan Timnas Indonesia 3-0 di SUGBK. Vietnam bilang gila, mimpi di siang bolong. Stefano Lillipelli manjakan oleh Rumeni. Analisa logis peluang Timnas Piala Dunia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merayakan ulang tahunnya yang ke-55 pada Jumat 30 Mei 2025. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Erick Thohir merayakan ulang tahunnya bersama Timnas Indonesia di Bali. Kebahagiaan federasi hingga Timnas Indonesia ini pun diabadikan oleh juru bicara PSSI, Arya Sinulinga, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam satu momen, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan sang kapten Jay Itzes memberikan hadiah untuk Erick Thohir. Hadiah tersebut langsung dibuka oleh Erick Thohir yang berisi foto skuad Garuda lengkap dengan tanda tangannya. Usai menerima hadiah tersebut, Erick Thohir dijanjikan kado tambahan dari Timnas Indonesia. Terima kasih. Ini malam yang indah, seperti coach bilang, 3 poin 2 kali. Tidak sulit bukan? Kata Erick Thohir yang kemudian diamini oleh Patrick Kluivert. Di story selanjutnya, Oli Romeni pun turut memberikan pernyataan bahwa dia siap untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pak Erick, selamat ulang tahun, kita akan berjuang lawan Cina dan Jepang sebagaimana kita mencintai sepak bola dan ayo kita ke Piala Dunia bersama, kata Ole. Peluang Timnas Indonesia untuk menemani Jepang dengan lolos lewat putaran ketiga masih terbuka lebar. Dengan catatan, Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih sisa pertandingan dari Cina dan Jepang. Meski demikian, asa menuju gelaran paling bergengsi di dunia ini masih ada jika Timnas Indonesia finish di 4 besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesumbar Cina mengalahkan Timnas Indonesia di SUGBK dibalas sindiran telak ke media Vietnam sampai dikatain gila. Ya, respon menohok ke media Vietnam melihat rasa percaya diri begitu tinggi publik Cina jelang laga melawan Timnas Indonesia. Tekanan besar turut dirasakan publik negeri tirai bambu saat tim nasionalnya terancam tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Angan besar pun jadi harapan, layaknya penghibur di tengah keresahan akan nasib tim nasionalnya. Timnas Cina berada di posisi yang kurang menguntungkan saat dihadapkan dengan Timnas Indonesia. Sebagai tim penghuni dasar klasemen grup C, kekalahan dari Timnas Indonesia akan memastikan mereka tersingkir. Meski begitu, publik Cina tak mau kalah begitu saja dan meyakini tim nasional mereka bisa mengalahkan Indonesia. Tak hanya mengalahkan Cina, diharapkan bisa membantai skuad Garuda di kandang lawan dengan skor 3-0. Dirasa mustahil, angan publik Cina itu mendapatkan respon menohok dari salah satu media Vietnam. Media Cina gambarkan skenario mimpi yang membuat tim nasional mereka menyingkirkan Indonesia dari Piala Dunia. Mereka bermimpi bisa mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0 di kandang lawan. Sehingga mengubah situasi persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi 180 derajat, tulis Soha.vn. Tak sampai di situ, berharap bisa mengalahkan Timnas Indonesia di SUGBK dengan skor 3-0 adalah hal gila yang dilakukan Cina. Media Vietnam ini juga menyebutnya sebagai mimpi di siang bolong, mustahil untuk jadi kenyataan. Kemungkinan Timnas Cina mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0 di Gelora Bung Karno adalah hal gila, bagaikan mimpi di siang bolong dan sangat sulit untuk menjadi kenyataan, tulis Soha.vn. Sementara itu, duel Timnas Indonesia melawan Cina akan tersaji pada 5 Juni mendatang di SUGBK. Ya, skuad asuhan Patrick Kluivert sudah pasti menargetkan kemenangan di pertandingan nanti. Berita selanjutnya, usia yang sudah mencapai 35 tahun tak membuat Stefano Lillipelli kehilangan pamor. Gelandang petarung Borneo itu kembali dipanggil ke Timnas Indonesia yang kini menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata, Bali. Pemanggilan tersebut kontan menyedot perhatian mengingat Stefano Lillipelli sudah sekian purnama tak pernah lagi dipanggil ke Timnas, termasuk di era Shin Taeyong. Kebutuhan di sektor gempuran menyusul absennya Ragnar Uratmangun membuat tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert butuh penyerang kaya pengalaman sekaliber Stefano Lillipelli. Ya, Stefano Lillipelli menjadi pemain yang paling tua, syarat jam terbang dengan 30 caps bersama Timnas Indonesia.
Adapun skuad Garuda tengah bersiap melakoni matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni sebentar lagi. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan merespon hal positif ihwal pemanggilan Stefano Lillipelli. Wajar, saya pikir dia mendapat kesempatan lagi ketika STY tidak mengambil dia sebelumnya dan sekarang Patrick Kluivert bisa memberikan kesempatan kepada Stefano Lillipelli, kata Roni Pangemanan lewat kanal YouTube Sportify Indonesia baru-baru ini. Kalau bisa dilihat kan bagus, musim lalu dia bisa membuat 17 assist, ada 11 gol. Dan musim ini memang agak menurun karena faktor cedera, tapi dia bisa membuat 6 gol juga. Saya pikir oke lah imbuhnya. Pengalaman Ropan, demikian Roni Pangemanan yang kerap disapa, menyebutkan meski sudah tak lagi muda, namun Stefano Lillipelli punya misi bermain yang oke. Pemain yang punya visi bermain yang bagus, reading the game-nya, dia bagus. Teknik dia baik, apalagi kita tidak punya Ragnar Oratmangun di sisi kiri di mana Stefano ada di sana. Jadi memang ini pas, tutur Bung Ropan sembari menambahkan kalau ia yakin Stefano Lillipelli masuk 23 pemain dari 32 pemain yang kini mengikuti TC di Bali. Jadi Patrick Kluivert dan mungkin Alex Pastor dan Denny Lansat melihat bahwa ini pas buat dia diberi kesempatan. Dan Stefano bilang dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan tunjukkan kepercayaan jika diberi kesempatan masuk ke dalam 23 pemain, katanya. Beda tipe dengan Ragnar. Mampukah memainkan posisi yang ditinggalkan Ragnar? Kalau bermain seperti Ragnar mungkin enggak, karena berbeda tipikal gaya mereka. Ragnar kan cepat tipikalnya, kalau Stefano kan lebih stylish, artinya bagaimana kontrol bolanya. Walaupun dia tidak terlalu cepat dengan usia saat ini, ujar Roni Pangemanan. Menurut Roni, kehadiran Stefano Lillipelli sekaligus akan memanjakan Oli Romeni selaku striker. Tapi cara dia melepaskan assist itu yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Dibutuhkan pemain dengan cara memberikan assist yang baik dan itu ada di Stefano. Oli Romeni harus punya kolega seperti itu dan Stefano bisa memberikan itu, ujar Roni. Kenyataannya kan seperti itu. Musim lalu dia memberikan assist bersama Borneo. Itu yang paling penting. Memanjakan Oli Romeni dengan assist-assist akurat sehingga dia bisa mencetak gol. Ini pertandingan krusial bagi kita menghadapi Cina. Saya pikir Stefano akan masuk 23 pemain. Tuntasnya. Berita selanjutnya, harapan semua masyarakat Indonesia, tentu tim sepak bola nasional Indonesia akan mampu merumput di ajang Piala Dunia 2026. Namun, harapan itu kian menipis. Ya, setelah posisi Indonesia masih berada pada posisi keempat setelah pertandingan di grup C terakhir, kalah 1-5 dari Australia dan menang 1-0 dari Bahrain dengan hanya meraih nilai 9. Padahal Jepang pada posisi puncak sudah meraih nilai 20, diikuti posisi kedua Australia dengan nilai 13 dan Arab Saudi pada posisi ketiga dengan nilai 10. Celakanya lagi, pertandingan tersisa harus melawan tim agak lemah. Namun mampu mengalahkan Indonesia, Cina 5 Juni 2025 dan tim teratas Jepang 10 Juni 2025. Ya, bila kita mengutip pernyataan Ketua PSSI jauh sebelum 2 pertandingan terakhir ini, supaya Indonesia mampu lolos, minimal harus mendapatkan nilai 15. Itu artinya, pada 2 pertandingan terakhir Indonesia harus menang serta Australia dan Arab Saudi kalah terus. Dalam olahraga, di lapangan hal ini bisa saja terjadi. Namun secara logika, Indonesia masih memungkinkan menang terhadap Cina sekaligus revenge atas kekalahan pada laga pertama. Namun melawan tim Jepang yang dalam kondisi terbaik sepertinya mimpi bila tim Indonesia mampu menang. Belum lagi Australia dan Arab Saudi tentu berupaya keras dapat lolos sehingga mereka pasti bertanding all out dan mengupayakan kemenangan. Jadi target nilai 15 pasti sangat sulit dicapai. Secara logika, bila tim Indonesia sanggup memperoleh nilai 13 itu sudah maksimal. Tambahan nilai 3 dari Cina menang dan nilai 1 dari Jepang seri. Posisi pada klasemen kemungkinan tetap di posisi keempat atau paling naik ke posisi ketiga. Hanya keajaiban yang akan membuat Indonesia mampu meraih nilai 15 dan itu pun belum menjamin bisa menduduki posisi kedua. Karena Australia dengan sekali menang saja sudah mengumpulkan nilai 16. Teruslah berlatih, semoga pada Piala Dunia berikutnya Indonesia lebih kuat dan tak terkalahkan ya. Mohon maaf deh untuk Bola Mania, analisa ini bukan pesimis, namun hanya berdasarkan logika sementara.